Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca secara sekilas teks kita, itu seperti cinta yang bersyarat, kasih pada Tuhan yang bersyarat. Dikatakan aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku. Jadi kalau Tuhan nggak dengerin suara saya, kalau Tuhan nggak jawab mau saya, kalau Tuhan nggak mau nuruti apa yang saya mohonkan, rasa-rasanya saya tidak punya dasar untuk mengasihi Tuhan dan bersyukur pada Tuhan gitu ya. Kesannya seperti itu. Tetapi kemudian setelah saya coba cari dari bahasa asli, ternyata memang kesan itu jauh dari apa yang ada dalam teks kita. Kenapa? Karena gini, kata yang dipakai itu menggambarkan tentang aku mengasihi Tuhan didasarkan, jadi sebab bukan sebagai prasyarat itu, sebab itu dalam pengertian karena aku ngalami bagaimana aku waktu susah, aku berseru kepada Tuhan dan Dia dengerin. Ketika aku sedang dalam situasi bla bla bla, ternyata Tuhan itu memperhatikan saya. Jadi kata mengasihi ini tidak didasarkan pada tanggung jawab kewajiban religius saja. Karena kamu beragama, karena kamu anak Tuhan, karena kamu Kristen, ya sudah kamu mengasihi Tuhan. Bukan didasarkan pada perintah kosong, tetapi didasarkan pada pengalaman batin, di mana saya ngalami sendiri Tuhan itu baik banget sama saya. Jadi ketika kita sadar dengan pengalaman kita bahwa Tuhan itu baik banget sama saya, maka saya punya dasar kasih karena relasi gitu. Bukan karena kewajiban religius, tetapi karena relasi personal di mana Dia sangat sayang sama saya. Dia sangat menunjukkan perhatian cintanya sama saya. Tidak selalu persis seperti apa yang saya mau, apa yang terjadi gitu ya. Tetapi walaupun yang kenyataannya beda banget sama apa yang saya doakan, tapi saya rasa Dia itu nemenin saya melewati hari, menjalani waktu ketika kenyataan tidak sama dengan apa yang saya mau. Jadi itu yang menjadi penting sebenarnya. Aku mengasihi Tuhan karena aku punya pengalaman personal di mana Dia sangat memperhatikan. Nah, itu yang menjadi dasar untuk ayat yang kedua. Makanya saat saya ngadepin apapun, di masa-masa mendatang ketika saya sedang menjalani hidup ini, maka saya tahu saya harus kemana, saya harus bicara sama siapa untuk membawa seluruh pergumulan saya. Dan itu relasi yang semakin dalam, semakin mengasihi, semakin ngerasain sayangnya Tuhan, maka semakin sayang sama Tuhan juga. Kiranya Tuhan memberkati setiap sahabat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang empunya kasih, terus mengasihi dan menopang setiap sahabat melewati seluruh keadaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.